Hari ini kita akan melakukan pengambilalihan dan penguasaan aset-aset sebagai penggantian dari bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan oleh pemerintah 22 tahun yang lalu. Ibu Bapak sekalian, kita memahami bahwa 22 tahun yang lalu, tahun 97, 99, 98, 99, terjadi krisis keuangan di Republik Indonesia. Dan krisis keuangan tersebut mengenai perbankan yang menyebabkan banyak bank-bank yang mengalami kesulitan dan pemerintah dipaksa untuk melakukan apa yang disebut penjaminan blanket guarantee kepada seluruh perbankan Indonesia saat itu. Dan dalam situasi itulah kemudian banyak bank yang mengalami penutupan atau kemudian dilakukan merger atau akuisisi. Dalam proses itu, di dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka Bank Indonesia melakukan apa yang disebut bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan. Nah, bantuan likuiditas itu dibiayai dalam bentuk surat utang negara, yaitu surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah yang sampai sekarang masih dipegang oleh Bank Indonesia. Dan pemerintah selama 22 tahun tentu dalam hal ini selain membayar pokoknya juga membayar bunga utangnya. Karena sebagian dari BLBI itu ada yang menggunakan tingkat suku bunga yang memang sebagian kemudian dinegosiasikan. Namun jelas pemerintah selama 22 tahun menanggung tadi yang disebut langkah-langkah untuk menangani persoalan perbankan dan keuangan yang bebannya hingga sampai saat ini. Nah, dalam rangka kemudian pemerintah untuk mengurangi atau mengkompensasi dari langkah penyelamatan perbankan, maka kemudian pemilik bank atau debiturnya harus mengembalikan dana tersebut. Itulah yang kemudian muncul apa yang kita sebut tagihan dari apa yang kita sebut program bantuan likuiditas Bank Indonesia akibat krisis keuangan tahun 97-98. Jadi ini adalah suatu persoalan yang sebetulnya sudah cukup lama. Namun yang jelas yang tadi disebutkan oleh Bapak Wakil Ketua Jaksa Agung, kita masih harus menanggung biaya tersebut. Dan biaya tersebutlah yang sekarang ini kita coba melalui Satgas BLBI untuk diminimalkan atau dikurangi atau bahkan dikompensasi. Caranya adalah kita kemudian melakukan negosiasi dengan para obligor dan debitur untuk membayar kembali apa yang sudah mereka terima 22 tahun yang lalu. Apakah sebagai pemilik bank atau sebagai peminjam di bank yang dibantu oleh pemerintah. Nah, tadi telah disebutkan oleh Bapak Wakil Ketua Jaksa Agung, jumlah total BLBI, kewajiban BLBI yang sekarang masih kita kelola adalah 110,45 triliun rupiah.
Dan oleh karena itu Satgas yang dibentuk oleh Bapak Presiden, diketuai oleh Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dengan ketua pelaksanaan hariannya adalah Dirjen Kekayaan Negara Pak Rio, dan tentu dibantu oleh seluruh aparat penegak hukum, bertugas untuk semaksimal mungkin mendapatkan kembali kompensasi dari 110,45 triliun. Hari ini kita mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Jadi ini adalah aset yang seharusnya kemudian diambil alih, diselesaikan, dan nanti dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi dari BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu. Tadi saya senang melihat bahwa beberapa di kota-kota lain juga aset-aset ini kemudian dilakukan pengambil alihan, penyelesaian, dan pemulihan untuk menjadi kekayaan negara. Beberapa langkah yang dilakukan oleh tim sekarang ini adalah dengan terus melakukan tadi pemanggilan para obligor dan para debitur. Saya berterima kasih kepada Pak Menko Polhukam dengan kepemimpinan Pak Mahfud, dan jelas tadi dari Kejaksaan Agung, Pak Jaksa Agung sendiri, Pak Wakil Jaksa Agung, maupun dari Jampitsus atau Jampidum ikut membantu kita. Dari Kapolri dan Pak Bareskrim tadi memberikan juga dukungan sangat penuh terhadap langkah-langkah ini. Namun juga kami membutuhkan dukungan juga, dan selama ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita juga dibantu oleh BIN. Kita dibantu dan yang penting juga dari Menteri ATR, Kepala BPN. Karena pengambil alihan dan pemulihan itu sebagian nanti adalah mengalih namakan dari aset tersebut menjadi aset negara. Dan oleh karena itu sertifikat tanahnya nanti harus diambil alih dan diganti namakan, supaya tidak dipakai lagi oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas aset tersebut. Saya berterima kasih bahwa dalam proses ini bantuan dari berbagai instansi tadi dilakukan secara luar biasa. Untuk beberapa penanganan atau pemanggilan yang dilakukan oleh tim Satgas, kita akan terus memonitor. Saya memahami sekarang ini ada beberapa obligor atau debitor yang sedang dipanggil. Ada yang langsung datang, ada yang dibutuhkan sampai 3 kali pemanggilan. Kita selama ini memanggil 2 kali secara personal, artinya kita tidak publikasikan. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Jaksa Agung, kalau ada niat baik dan kemudian mau menyelesaikan, kita akan membahas dengan mereka. Namun kalau sesudah dipanggil 1 kali, tidak ada respons, 2 kali tidak ada respon, maka memang kami mengumumkan ke publik siapa-siapa saja beliau-beliau itu, dan kemudian akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Tentunya yang paling penting adalah mendapatkan kembali hak tagih pemerintah atas bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan lebih dari 22 tahun yang lalu. Tadi kalau dihitung-hitung selama 22 tahun, kita mengeluarkan bunganya bisa sampai, kalau dulu itu bisa mencapai di atas 10%. Kalau sekarang suku bunga barangkali sudah mulai turun. Tapi tetap itu adalah tanggungan yang luar biasa yang harus kita kembalikan.
Saya mungkin tidak akan menyampaikan beberapa aset yang hari ini akan dilakukan penguasaan. Tadi ada 49 bidang tanah yang terletak di 4 titik lokasi. Luasnya 5.291.200 meter persegi. Lokasinya tadi ada di Medan, di Pekanbaru, di Bogor, dan hari ini kita hadir secara fisik di Tangerang, Karawaci. Aset-aset properti yang saat ini berada di Lipo Karawaci, luasnya 25 hektar. Menurut Pak Bupati katanya 1 meter persegi sekarang 20 juta ya Pak ya. Jadi kita pasti 25 hektar ini nilainya triliunan. Untuk penguasaan fisik yang dilakukan, nanti tim akan melakukan tadi pemasangan tanda bahwa aset ini sekarang dimiliki oleh negara. Dan saya senang tadi semua pelangnya itu banyak dari institusi di situ. Tidak hanya Kementerian Keuangan yang mengelola aset negara, tapi ada simbol dari kepolisian, dari kejaksaan, dari Kementerian Polhukam, dari ATR, dari Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain. Ini bagus. Sehingga moga-moga ini akan juga memberikan deterren bagi mereka yang mencoba untuk menggunakan secara tidak sah aset itu. Saya berharap sesudah ini tim BLBI melakukan pengamanan. Biasanya kalau yang ini kan sudah dalam kompleks. Kalau di tempat lain barangkali perlu untuk dibangun pagarnya supaya kelihatan dan jelas kepemilikan negara tersebut. Terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Mahfud, Bapak Menko Polhukam yang luar biasa. Beliau leadership-nya dan juga semangatnya yang diberikan kepada seluruh tim dan juga kepada seluruh instansi, terutama yang tadi aparat penegak hukum, baik dari Kejaksaan yang luar biasa dan Pak Kapolri, serta dari Menteri Hukum HAM dan Menteri ATR yang terus bersama-sama dengan kita, juga dari Badan Intelijen Nasional. Mungkin langkah-langkah ke depan akan jauh lebih sulit, karena seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Wakil Jaksa Agung, Wakil Ketua Jaksa Agung, kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset yang berada di luar negeri, yang tadi jurisdiksi dan sistem hukumnya akan berbeda, dan pasti membutuhkan proses hukum yang lebih kompleks. Tapi kita tidak akan mengenal lelah dan menyerah. Tadi yang disampaikan, kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Dan tentu saya berharap kepada para obligor dan debitur, tolong memenuhi semua panggilan. Dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semuanya yang sudah 22 tahun merupakan suatu kewajiban yang belum diselesaikan. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya. Karena barangkali ada mereka yang sekarang sudah usahanya diteruskan oleh para keturunannya. Jadi kita akan bernegosiasi atau berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan kembali hak negara. Demikian Pak Mahfud yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wakil Ketua Jaksa Agung yang hadir siang ini dan Kabar Eskrim dan seluruh pihak yang sudah bekerja luar biasa keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.